Selamat datang semuanya. Salam kenal, saya Trimulya Herawati. Hari ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian terkait dengan rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan. Luar biasa sekali saya bisa berada di tengah teman-teman yang hebat ya. Kita akan berkenalan satu persatu, tapi sebelum kita mengenal satu sama lain, izinkan saya untuk menjelaskan rencana pembelajaran semester selama satu semester ke depan dan juga izinkan saya untuk membersamai teman-teman dalam mata kuliah ini. Saya akan share screen. Sebentar, mohon ditunggu. Ya, baik. Rencana pembelajaran semester Sistem Informasi Keperawatan, koordinator mata kuliahnya saya sendiri, Trimulya Herawati. Teman-teman boleh panggil saya Hera dan nanti pengajarnya juga saya sendiri. Terlampir visi dan misi dari program studi Sarjana Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Muhammad Husni Tamrin, di mana visi program studinya adalah mampu bersaing secara global, berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, berwawasan kewirausahaan, serta unggul di bidang kegawat daruratan dan bencana. Untuk misi program studi menyelenggarakan pendidikan keperawatan sesuai standar nasional pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan nurse yang kompeten berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam bidang kegawat daruratan dan bencana. Menghasilkan lulusan sarjana keperawatan dan nurse yang siap bersaing secara global, menyelenggarakan pendidikan kewirausahaan sesuai lingkup keperawatan, menghasilkan penelitian di bidang keperawatan terutama pada kegawat daruratan dan bencana, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di bidang keperawatan terutama pada kegawat daruratan dan bencana, menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga terkait baik di dalam maupun luar negeri. Tujuan program studi terwujudnya pendidikan keperawatan dengan lulusan nurse yang kompeten berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama dalam bidang kegawat daruratan dan bencana. Dihasilkan lulusan yang siap bersaing secara global, terlaksananya pendidikan kewirausahaan dalam lingkup keperawatan, terlaksananya penelitian di bidang keperawatan terutama pada kegawat daruratan dan bencana, terlaksananya pengabdian kepada masyarakat di bidang keperawatan terutama pada kegawat daruratan dan bencana, serta terjalinnya kerjasama dengan berbagai lembaga terkait baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan dengan kode mata kuliah adalah MSE 21303, bobot SKS-nya adalah 2 SKS, di mana 2 SKS ini nantinya teori adalah 1 SKS dan praktikum 1 SKS. Ini dilaksanakan di semester 1. Untuk capaian pembelajaran, ada 2. Yang pertama adalah capaian pembelajaran program studi, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menunjukkan sikap profesional, prinsip etik, perspektif hukum dan budaya dalam keperawatan, mampu menguasai keterampilan umum pada bidang keilmuannya, mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan berdasarkan pendekatan proses keperawatan, mampu memberikan asuhan keperawatan secara profesional pada tatanan laboratorium dan lapangan, klinik dan komunitas untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dan keselamatan klien, mampu melaksanakan edukasi dengan keterampilan komunikasi dalam asuhan keperawatan dan informasi ilmiah, mampu membangun kapasitas kepemimpinan dan manajemen, mampu melakukan penelitian ilmiah di bidang ilmu dan teknologi keperawatan untuk memecahkan masalah kesehatan, serta mampu menghasilkan, mengkomunikasikan, dan melakukan inovasi pada bidang ilmu dan teknologi keperawatan. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, setelah pembelajaran ini diharapkan mahasiswa mampu mengenal, memahami, dan menerapkan sistem informasi di bidang keperawatan, mengenal dan memahami dampak teknologi informasi dalam pemberian asuhan keperawatan, mengenal memahami aplikasi Office Internet baik dalam bentuk Google, G Drive, ataupun OneDrive, mengenal memahami dan menerapkan evidence-based practice nursing, mengenal memahami dan menerapkan literatur searching strategy, mengenal memahami dan menerapkan telenursing,
mengenal, memahami, dan menerapkan database menggunakan MS Excel untuk logistik maupun billing, serta yang terakhir adalah media edukasi dan promosi kesehatan dengan bentuk poster dan video edukasi. Untuk deskripsi singkat mata kuliah, Sistem Informasi Keperawatan mempelajari bagaimana menerapkan informasi berbasis komputer ke dalam sistem praktek keperawatan sehingga dapat meningkatkan kualitas, efektivitas, serta efisiensi asuhan keperawatan. Fokus mata kuliah ini membahas tentang penggabungan ilmu keperawatan, ilmu komputer, dan ilmu komunikasi berkaitan dengan kebutuhan sistem informasi yang berguna untuk mendukung pelaksanaan asuhan keperawatan. Terlampir beberapa pustaka yang dapat teman-teman pergunakan sebagai sumber, sedangkan untuk media pembelajaran, mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan ini full daring selama 1 semester. Untuk tim teaching, nanti saya tidak ada tim, saya akan melakukan pengajaran sendiri, namun atas izin Allah untuk mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan untuk kelas RPL pada tahun 2024-2025 ini, kita mendapat kita lolos dalam program praktisi mengajar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset Teknologi untuk pendidikan tinggi, sehingga nanti di beberapa materi teman-teman akan diisi oleh dosen praktisi mengajar yang luar biasa yang memang sudah lolos dalam seleksi secara nasional. Untuk rencana kegiatan pembelajaran nanti akan dilaksanakan selama 1 kali dalam 1 pekan, namun dalam 1 kali tersebut kita akan langsung masuk ke dalam 2 kali 50 menit ya, di mana nanti teman-teman akan masuk di pertemuan pertama itu pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober. Di sini teman-teman akan mengikuti kontrak program pembelajaran dan dilanjutkan dengan pemahaman mengenai teknologi informasi keperawatan. Untuk materi pertama ini kita akan lakukan dalam bentuk diskusi kelompok, kemudian nanti akan ada presentasi dan diakhiri dengan klarifikasi narasumber. Untuk bahan kajian ada 8 sub bahan kajian yang bisa menjadi bahan diskusi. Kemudian nanti akan ada paparan dari perwakilan masing-masing kelompok. Kemudian di hari yang sama kita akan berdiskusi juga terkait dengan peran teknologi informasi serta dampaknya pada pengguna asuhan keperawatan. Ini juga sama dalam bentuk studi kasus maupun diskusi kelompok kecil yang nanti akan dilanjutkan dengan presentasi. Pada pertemuan ketiga dan keempat, kita akan sama-sama memahami mengenal aplikasi Office Internet, di mana nanti kita akan bersama-sama belajar mengenai pembuatan dan pengaturan akun, berbagi file, membuat blog artikel, serta membuat survei. Maka di sini nanti teman-teman akan memahami mengenai aplikasi Office Internet yang dapat dipergunakan juga untuk pembuatan survei sebagai bekal teman-teman di beberapa pertemuan ke depan ataupun pada mata kuliah lainnya. Kemudian di pertemuan kelima dan keenam kita akan berdiskusi mengenai konsep evidence-based nursing practice, mengenai tren dan isu sistem informasi dalam teknologi secara umum dan teknologi informasi bagi keperawatan. Kemudian masih di pertemuan yang keenam kita akan membahas mengenai konsep literatur searching strategy, mengenai tren dan isu sistem informasi dalam teknologi secara umum dan teknologi informasi bagi keperawatan. Kemudian masih untuk selanjutnya di pertemuan ke-7 kita juga akan membahas mengenai konsep literatur searching strategi melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, dan di pertemuan ke-8 kita akan mengadakan ujian tengah semester. Setelah menyelesaikan UTS, teman-teman akan masuk kepada pertemuan ke-9 dan ke-10. Di pertemuan ini teman-teman mulai dilakukan pendampingan oleh dosen praktisi mengajar dengan materi persiapan telenursing, mulai dari konsep hingga persiapan prakteknya. Kemudian di pertemuan ke-11 dan ke-12 kita akan sama-sama berdiskusi mengenai pembuatan database menggunakan Microsoft Excel. Ini dilakukan selama 2 kali pertemuan ya, atau 4 kali 50 menit. Kemudian di pertemuan ke-13, 14, serta 15 teman-teman akan
diajak untuk mengenal beberapa media edukasi pasien, dan juga untuk komunitas ya, yang nantinya akan kita pergunakan sebagai dasar dalam pembuatan poster maupun video edukasi. Dan nanti diakhiri dengan pertemuan terakhir yaitu ujian akhir semester. Teman-teman, ini adalah evaluasi hasil belajar di mana akan ada penilaian kognitif, psikomotor, dan afektif, di mana kognitif ini akan diambil melalui nilai UTS maupun UAS, sedangkan kalau untuk penilaian psikomotor kita akan lihat dari tugas maupun dari praktikum-praktikum yang kita lakukan. Untuk penilaian afektif kita akan lihat berdasarkan kehadiran di kelas maupun ketika praktikum. Untuk nilai batas lulus adalah 70. Untuk rancangan tugas kita mulai dari pertemuan kedua di mana kita sudah mulai ke dalam, diskusi ya, kemudian nanti di sini kita akan membahas mengenai konsep teori dan juga teknologi, informatika keperawatan. Pada pertemuan berikutnya kita juga akan, berdiskusi kembali dan juga akan ada penugasan terkait dengan penggunaan Google Drive serta aplikasi Office Internet lainnya dan juga pembuatan survei. Kemudian untuk, pertemuan kelima dan keenam ini kita akan mencari literatur terkait dengan evidence based nursing practice, maka teman-teman akan diajak bagaimana mencari literatur sebagai bagian dari pembuktian ilmiah. Akan diminta untuk mencari, jurnal atau artikel-artikel ilmiah terkait yang nanti akan dirangkum di dalam lembar tugas mandiri. Pada pertemuan ke-9 dan ke-10 kita akan berdiskusi mengenai konsep telenursing, sedangkan pada pertemuan ke-11 dan ke-12 kita akan membahas mengenai Microsoft Excel dalam pembuatan database sederhana ya. Nanti kita juga akan melakukan pengerjaan tugas-tugas sederhana. Dan pada pertemuan ke-13 serta 14, teman-teman akan diajak untuk merancang pembuatan media edukasi kesehatan ataupun keperawatan yang bisa dimanfaatkan dalam pelayanan kesehatan ataupun keperawatan. Demikian penjelasan mengenai rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, teman-teman dapat menghubungi secara personal kepada saya. Saya akhiri, salam informatik. Selamat bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.